Kau Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom Jemaat GKKD Jakarta Utara. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang, kita mau siapkan hati kita, waktu kita untuk mengikuti ibadah kita, ibadah online tengah minggu pada saat ini. Ayo sebelum memulai ibadah kita, silahkan like, share, subscribe channel YouTube kita pada saat ini. Selamat beribadah. Yesus, Yesus. Kau yang
berkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya mau bacakan pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah online GKKD Jakarta setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk umum, jam 1 siang untuk youth. Silahkan Bapak Ibu boleh buka di channel YouTube GKKD Jakarta. Pengumuman yang kedua, ibadah online tengah minggu GKKD Jakarta Utara setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Silahkan boleh buka di YouTube GKKD Jakarta Utara. Pengumuman yang ketiga, giveaway. Ada giveaway. Pertanyaan akan ditampilkan di akhir ibadah. Karena itu Bapak Ibu silahkan ikutin ibadah ini sampai akhir. Nanti di sesi akhir akan ada pertanyaan. Setiap ada satu orang pemenang mendapatkan 50.000 voucher Oppo atau GoPay. Pengumuman pemenang setiap hari Sabtu, jawaban bisa dikirim ke Messenger, Facebook, atau DM Instagram. Pengumuman yang keempat, persembahan, ada 2 persembahan umum dan calling. Silahkan memberikan lewat transfer bank ke atas nama Jumeni atau melalui Oppo atau GoPay. Silahkan bagi yang sudah mengirimkan persembahannya, konfirmasi lewat WA kepada Kak Jume. Demikian pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online GKKD Jakarta Utara. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dan teman-teman dalam keadaan yang sehat, baik dan penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Dan malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai indahnya proses Tuhan. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bertanya-tanya kali ya, apa iya proses Tuhan tuh indah gitu. Kayaknya yang gue alamin gak gitu-gitu banget, misalnya gitu. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Mari Bapak Ibu dan teman-teman, kita melipat tangan kita menutup mata kita arahkan segala keberadaan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang maha baik buat malam hari ini, karena Engkau masih memberkati kami berlimpah-limpah sehingga kami bisa menikmati kehidupan kami sampai dengan hari ini. Biarlah malam hari ini Engkau yang membahasakan firman-Mu secara sederhana untuk kami boleh memahami bahwa proses Tuhan yang kami alami dalam hidup kami itu indah dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, dan mengalami segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami arahkan mata kami, pandangan kami sepenuhnya hanya kepada firman-Mu malam hari ini, supaya benih firman Tuhan itu sungguh tertabur di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam kondisi seperti ini saya percaya bahwa proses yang sedang dialami itu bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, khususnya dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Rasanya setiap orang di dunia manapun itu mengalami gitu ya, proses-proses hidup yang berat gitu kan, yang membuat kita bertanya-tanya ini kapan berakhir, dan kemudian ini mempengaruhi kehidupan kita, baik secara ekonomi, baik secara pribadi, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kita jadi mulai bertanya-tanya, kalau kita berbicara mengenai proses dan tema malam hari ini berbicara mengenai indahnya proses Tuhan, dan kemudian kita mulai bertanya indah dari mana gitu. Perasaan hidup saya gini-gini aja, perasaan yang saya alamin kayaknya belum terlalu gimana-gimana banget. Terus apa yang bisa membuat saya melihat bahwa proses Tuhan itu indah? Nah, malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari buka firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6b. Ya, firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6b. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Firman Tuhan berbicara, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pernah lihat ya tanah liat ya, yang dibentuk oleh seorang tukang periuk ya. Saat tanah liatnya keras itu harus disiram air, harus dibentuk ya oleh si tukang periuk sampai dia menjadi bejana yang indah, sampai menjadi satu bejana yang begitu mulia, yang begitu indah ya, dan kemudian siap dipakai ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6b tadi mengatakan bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan itu membentuk dan memproses hidup kita semata-mata memang ingin menjadikan kita sama seperti tanah liat yang dibentuk menjadi indah, sama seperti bejana yang dibentuk menjadi indah. Itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Setiap kali Dia mengizinkan ada proses-proses terjadi dalam kehidupan kita. Proses apa ya, apapun lah itu, entah dalam bidang keuangan, entah dalam bidang kesehatan, entah dalam bidang pekerjaan dan lain sebagainya. Dan tanah liat akan menjadi indah dan berharga di tangan ahlinya. Demikian juga hidup kita menjadi indah dan berharga di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya,
kalau tanah liat itu berada di tangan ahlinya, maka tanah liat itu bisa dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Jadi kita perlu percaya bahwa ketika kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan membentuk kita seperti tanah liat tadi, Tuhan memproses kita, maka hidup kita pun akan menjadi indah dan berharga di tangan Tuhan. Amin. Sesuatu yang indah dan berharga di tangan Tuhan, percayalah itu pun akan menjadi indah dan berharga di mata manusia. Ya. Tapi belum tentu sesuatu yang indah dan berharga di mata manusia itu menjadi sesuatu yang indah dan berharga kalau yang dilakukan atau yang dialami belum seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi penting untuk kita belajar bahwa indahnya proses Tuhan dalam hidup kita itu adalah ketika kita percaya bahwa setiap proses-proses hidup yang kita alami adalah semata-mata sebagai cara Tuhan membentuk kita supaya kita bisa menjadi seperti tanah liat yang indah dan berharga di tangan Tuhan sebagai tukang periuk. Amin. Yes. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melihat, memaknai bahwa proses hidup yang kita alami dalam kehidupan kita itu indah gitu. Sehingga kita tidak berpikir negatif kepada Tuhan setiap kali Tuhan mengizinkan kita mengalami satu proses hidup tertentu. Kita tidak langsung menyalahkan keadaan, kita tidak langsung menyalahkan situasi, kita tidak langsung menyalahkan siapapun. Dan yang terutama bahkan kita sampai menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu dalam hidup ini. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa memaknai dengan benar, dengan baik bahwa proses Tuhan dalam hidup kita itu indah. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar kita bisa memaknai indahnya proses Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, proses Tuhan menjadikan kita semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71, ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ya. Firman Tuhan berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kemudian di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Raja Daud dan Rasul Paulus sendiri pun memaknai bahwa ketika mereka berada dalam satu kondisi yang tertindas, dalam satu kondisi yang menderita, dalam satu kondisi yang penuh pergumulan, dalam satu kondisi yang diproses, dibentuk seperti itu, mereka bisa mengatakan ya, seperti Raja Daud berkata, itu baik karena dari situlah aku belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidupku. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa melalui itu ia menghendaki bahwa ia menjadi semakin mengenal Tuhan dan ia menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kadang-kadang saat ada pergumulan datang dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita pertama kali? Kadang-kadang kita mungkin langsung menolak, kita mungkin langsung menghindar, kita mungkin langsung tidak mau menerima itu. Karena kita pengen hidup kita nyaman, hidup kita enak gitu ya. Dan kemudian ketika ada satu hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan doa-doa kita misalnya ya, yang kita sebut dengan pergumulan itu, kemudian kita langsung secepat itu menolak. Nah, mari kita belajar yang pertama dari hal ini, bahwa ketika proses itu datang dalam hidup kita, ketika ada satu pergumulan itu datang dalam hidup kita, mari kita punya satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak langsung segera menolak itu, kita tidak langsung cepat-cepat menyalahkan, kita tidak langsung cepat-cepat menghindarinya. Coba kita terima dulu, kita renungkan dulu di hadapan Tuhan. Kita doakan itu dulu di hadapan Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan.
yang membuat kita jadi semakin mengerti apa sih maksud Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan kita mengalami satu pergumulan ini terjadi di hidup kita. Dan percayalah, waktu kita punya respon atau sikap hati yang seperti itu, maka kita akan bisa menjadi semakin mengenal Tuhan. Dan kita bisa semakin melimpah dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita pun jadi lebih mudah untuk mengasihi orang lain yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Karena kita jadi lebih memiliki pengertian ya, bahwa pergumulan yang dialami oleh setiap orang itu merupakan cara yang bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan dan penuh akan kasih Tuhan. Ya. Salah satu pekerjaan saya kan adalah sebagai seorang konselor ya. Tidak jarang saya ditelepon atau di SMS malam-malam gitu ya. Ada orang-orang yang lagi kesepian, kemudian saya telepon, bisa ketawa-ketawa ya, bisa saya dengerin apa yang sedang terjadi. Ada yang chat sambil nangis-nangis gitu, ada yang ngajak ketemu nangis-nangis, berat-berat pergumulan hidupnya ya. Tapi dari situ saya jadi bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Apa yang membuat saya mampu seperti itu? Karena saya belajar di saat ada proses terjadi dalam hidup kita, maka proses itu bisa menjadikan kita untuk semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Waktu kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup kita melimpah akan kasih Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa proses yang kita alami itu indah loh. Karena kita dapati Tuhan lewat proses itu. Kita jadi penuh dan melimpah akan kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita pun jadi akan lebih mampu dan lebih mudah untuk mengasihi orang lain. Amin. Saya jadi lebih mudah untuk ketika ada orang mengalami satu pergumulan, dan saya jadi lebih mudah untuk mengatakan kepada dia bahwa saya mengasihi dia. Seperti Tuhan Yesus mengasihi dia. Ya. Dan waktu orang-orang itu merasa lega karena didengerin, karena punya tempat untuk didengarkan ceritanya, dikasihi. Dan kemudian mereka bilang thank you ya, I'm happy. Dan saya bisa dengan mudah, dengan tulus saya bisa katakan I love you from the bottom of my heart. Dan itu bukan cuma sekadar saya ucapkan secara kata-kata, itu saya resapi loh dengan hati saya. Apa yang membuat itu bisa kita lakukan? Karena kita melimpah akan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa memaknai indahnya proses Tuhan? Yang pertama, proses Tuhan menjadikan kita semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Terus berkatnya gimana? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu di dalam proses hidup itu yang kita alami adalah mengenal Tuhan dan melimpahkan kasih Tuhan, janji firman Tuhan kemudian mengatakan semuanya Tuhan tambah-tambahkan kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memaknai indahnya proses Tuhan? Jangan bandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Ya, karena setiap kita memiliki jalan hidup yang berbeda-beda Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 bilang begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya pernah membaca satu quotes ya, yang mengatakan begini, jangan bandingkan proses yang Tuhan berikan padamu dengan orang lain. Karena tak semua bunga tumbuh dan mekar secara bersamaan. Nah, ya. Proses hidup kita dengan proses hidup orang lain itu beda-beda loh Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Karena kita menjalani kehidupan yang berbeda-beda satu sama lain. Orang bisa jadi usianya sama, tapi proses hidupnya beda. Usianya sama, jenis kelaminnya beda, statusnya beda, pekerjaannya beda, latar belakang keluarganya beda, menjalani kehidupan sehari-harinya beda, maka proses yang dialami juga berbeda. Gak ada yang sama. Nah, yang sering kali akhirnya membuat kita gagal melihat proses itu indah,
Karena kita membandingkan proses hidup kita dengan proses hidup orang lain. Dan kemudian mulai bertanya-tanya, aduh kok dia bisa begini, dia udah dapat ini, dia udah begitu, saya kok hidupnya masih begini-begini aja. Saya mau beritahu bahwa setiap orang berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya. Dan tidak berarti saat Bapak Ibu dan teman-teman mulai membandingkan dirimu dengan orang lain itu membuat orang lain itu jadi lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan engkau. Tidak, firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Maka jangan pernah bandingkan proses hidupmu dengan proses hidup orang lain. Karena memang kita menjalani hidup yang berbeda. Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ya, kalau kita bermegah maka marilah kita bermegah karena kita melihat keadaan kita sendiri. Ya, bukan melihat keadaan orang lain. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin lagi bergumul akan sesuatu yang belum kunjung datang dalam hidupmu dan kau melihat ada orang yang sudah lebih dulu mendapatkannya, saya mau beritahu jangan berkecil hati. Bukan berarti engkau belum mendapatkan apa yang menjadi jawaban doa-doamu itu membuat engkau tidak berharga. Tidak seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jangan berkecil hati karena memang prosesnya berbeda. Ya, dan rencana Tuhan juga atas hidup setiap orang, panggilan Tuhan atas hidup setiap orang juga berbeda-beda. Dan buat teman-teman yang mungkin mendapatkan jawaban-jawaban doa, ya, mengalami berkat-berkat Tuhan, saya mau kasih tahu, bersaksilah. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi saya pesan satu, jangan jadikan itu sebagai ajang pamer. Karena berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu bertujuan untuk menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita, bukan siapa kita di mata orang lain. Amin. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu dan teman-teman semuanya supaya kita bisa punya perspektif yang baru gitu dalam melihat proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saat kita tidak membandingkan proses hidup kita dengan proses orang lain. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa memaknai indahnya proses Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, poin terakhir ini adalah percayalah bahwa melalui proses itu Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Nah, kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 mengatakan begini Bapak Ibu dan teman-teman. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, emas itu kan ya walaupun katanya ada yang bilang kalau di surga emas diinjek-injek gitu ya. Tapi kalau di sini kan kita tahu ya emas tuh mahal, barang yang bernilai ya, barang yang berharga ya, bahkan bisa dijadikan investasi loh emas itu ya kan. Nah si Ayub mengatakan seperti itu. Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Seandainya pun Tuhan menguji kita, membentuk kita, maka itu akan menjadikan kita, membentuk kita menjadi seseorang yang bernilai mahal, yang makin berharga. Dalam istilahnya si Ayub ini adalah aku akan timbul seperti emas. Jadi proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu semata-mata untuk menjadikan kita atau membuat Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Itulah yang akan membuat kita bisa memaknai indahnya proses Tuhan. Kemudian Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan jelas mengatakan melalui ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Ya. Bahkan rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Mari pandang proses Tuhan sebagai cara Tuhan ya untuk menyediakan yang terbaik bagi kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa proses Tuhan itu indah. Walaupun yang kita lewatin memang tidak selalu
enak ya, bisa jadi penuh dengan air mata, ya kan? Tapi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman di awal tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sama seperti tanah liat loh di tangan Tuhan. Ya, dan Tuhan itu adalah tukang periuknya. Dia ngebentuk kita menjadi bejana yang indah. Dan saya sudah sampaikan untuk kita bisa melihat, memaknai betapa indahnya proses Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah dari 3 hal. Yang pertama, kita bisa menjadikan proses hidup yang kita alami itu sebagai sarana untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan dan melimpah di dalam pengenalan dan kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya, itu dulu yang paling pertama. Dan yang kemudian yang kedua adalah jangan bandingkan proses hidup kita dengan proses hidup orang lain. Dan yang ketiga, mari kita percaya bahwa melalui proses-proses hidup itu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini bisa memberkati Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sehingga ketika ada proses hidup yang kita sedang alami hari-hari ini, kita bisa jadi lebih melihat Tuhan sebagai pribadi yang melimpah dengan kemurahan, yang menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kita, ya, dan membuat kita semakin mengalami pengenalan akan Dia, dan hidup kita penuh melimpah di dalam kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ajak kita semuanya datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saat ini sedang berada dalam satu pergumulan tertentu. Saya tidak tahu apa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang diproses dengan kesehatannya. Saya mau ajak untuk kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Boleh taruh tanganmu, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau Allah yang sudah mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan, serta menyembuhkan setiap sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap Bapak Ibu atau teman-teman yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus saat ini jadilah sembuh. Bilur-bilur Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan secara sempurna setiap sakit penyakit yang dialami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu besar, kuasa-Mu sanggup memulihkan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang sedang dialami oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saat ini sedang bergumul, entah engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu, bergumul dengan keuanganmu, bergumul dengan pasanganmu, bergumul dengan anak-anakmu, atau punya pergumulan dengan pribadimu sendiri, mari datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman, biarlah kasih Tuhan melimpah atasmu pada malam hari ini, dan kau boleh mengalami pemulihan, kau boleh mengalami kelepasan, kau boleh mengalami kesembuhan, kau boleh mengalami sesuatu yang membuatmu dipulihkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa dan aku membawa setiap pergumulan yang dialami oleh setiap Bapak Ibu dan teman-temanku pada malam hari ini. Mereka yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan keuangan, dengan apapun Tuhan yang secara pribadi Engkau yang lebih tahu Tuhan hati mereka satu persatu. Mari Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Firman-Mu mengatakan, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikanmu kelegaan. Kami percaya malam hari ini Engkau sudah memberikan kelegaan kepada setiap kami yang datang kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber sukacita kami yang penuh dan melimpah Tuhan. Terima kasih, biarlah melalui firman-Mu malam hari ini kami boleh semakin punya perspektif yang baru, bahwa setiap kali proses itu datang, kami bisa melihatnya dengan cara yang lebih benar, dengan cara yang lebih baik. Melalui proses itu kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin melimpah akan kasih Tuhan. Melalui proses itu kami melihat Tuhan punya cara masing-masing kepada setiap orang, sehingga kami tidak perlu membandingkan proses hidup kami dengan proses hidup orang lain. Dan buat kami Tuhan melihat bahwa setiap proses hidup yang terjadi menjadikan kami percaya
bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana, yang menguatkan dan memperlengkapi setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menang terhadap setiap proses-proses hidup yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah firman Tuhan yang hari ini sudah kita dengarkan sama-sama itu boleh memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.